Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat RSO. Nah, ini lama kita nggak berjumpa, saya juga lama nggak mengudara. Tapi alhamdulillah, semoga semua pada sehat, ya. Semua pada sehat, saya pun juga alhamdulillah sehat dan siang hari ini bisa tayang kembali dalam acara Orto Podcast. Yang namanya kasus tulang, otot, ya, dan lain sebagainya, ataupun apalah ya, yang ada di rumah sakit itu cukup beragam. Dan semuanya insya Allah di sini kami dilengkapi dengan alat-alat pendukung, alat-alat penunjang maupun alat-alat yang dibuat latihan itu hampir lengkap sesuai dengan kebutuhan kasus-kasus tersebut. Salah satu contohnya adalah kasus yang namanya tangan keple. Tangan keple itu tangannya karena sesuatu hal, karena kecelakaan atau apa, akhirnya dia lumpuh. Cuma keple gini aja, ya, keple ini nggak bisa digerakkan, nggak bisa diapa, genggaman ya juga nggak bisa. Itu banyak kasus di sini yang ditangani dan insya Allah berhasil. Nah, itu juga tidak lepas dari dukungan alat yang ada di sini, SDM yang ada di sini yang menangani kasus-kasus tersebut. Kita bekerja secara kolaboratif, terintegrasi satu pelayanan dengan pelayanan lain. Nah, untuk itu akan kita bahas apa saja sih alat pendukung. Contoh salah satu kasus tadi yang tangan keple tadi. Hadir sudah di acara podcast kita hari ini adalah Dr. Hari Haryana SPKFR. Selamat siang, assalamualaikum Dok. Sugeng siang Pak Par atau Mas Par ya? Mas Par. Wah, biar kelihatan muda ini masih ya. Masih menolak tua ya. Jadi ini kita bersama Dr. Hari Haryana, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya Dok ya. Yang Dik saja. Oh Dek. Ya. Nanti saya ketularan nanti. Ketularan putihnya Dok. Ya, jadi kita akan bahas. Salah satunya adalah bagaimana pasien itu latihan atau modalitas apa, alat apa yang digunakan sehingga akhirnya bisa memaksimalkan dari fungsi-fungsi gerak tangan tersebut. Dokter, saya mau tanya Dok. Ya. Boleh ya Dok ya? Wah. Boleh tau ya. Jadi gini Dok, kami itu sering kadang jalan-jalan juga ke rehab medik. Nah, pas di ortotik plus ya okupasi terapi itu kan ada alat yang ada pasien ya sedang latihan, alat dengan kayak jari-jarinya itu kayak robot gitu ya. Dia dimasukkan satu alat terus tangannya suruh gerak sendiri. Ada juga satu papan di mana pasien itu juga main-main di atas papan tersebut. Terus saya tanya sama Mbak Arum, Mbak itu apa tuh jane? Itu apa tuh? Oh itu namanya Tyromotion. Tyro ya. Tyromotion. Ya, Tyromotion. Oh, ya. Itu sebenarnya alat apa tuh Dok? Yang namanya Tyromotion itu. Oke, Tyromotion yang di rumah sakit ortopedi itu sebetulnya suatu alat modalitas terapi yang menggunakan teknologi, tapi dia prinsipnya mengajak pasien itu terapi sambil bermain. Wah, ya, menyenangkan. Karena ya itu namanya sejak kita lahir kecil itu dunia manusia itu kan sebetulnya suka bermain. Iya. Tapi kalau diminta latihan, atau itu kan rasanya bebannya lain. Iya, udah mikir yang berat-berat dulu. Ini kok gek loro, ya. Tapi kalau bermain itu, wah nanti saya akan dapat apa ini? Ya, kalau saya menang, saya dapat apa? Jadi itu prinsipnya adalah seperti umpan balik atau bahasa kerennya biofeedback ya. Jadi ada dua yang kita punya, yang satu adalah Myromotion yang seperti layar lebar tadi, tapi dia seperti televisi layar lebar, tapi dia layarnya itu tahan benturan dan dia peka terhadap tekanan. Jadi kalau ditekan sedikit sama ditekan banyak, itu dia bisa menilai. Ya.
kemudian luas sentuhan permukaan tangan kita yang menyentuh, berapa itu dia bisa mengevaluasinya. Kemudian yang satu lagi namanya Amadio. Amadio itu diutamakan untuk telapak tangan dan jari-jari kita. Iya. Jadi kalau Amadio itu jari kita dimasukkan dalam suatu pemegang lengan, ya, jadi fiksasi atau diikat lah, kemudian masing-masing jari kita itu akan diikat pada sebuah sensor yang melekat pada alat itu. Ya, dia bisa bergerak begini. Ya. Itu digerakkan? Bisa digerakkan oleh pasiennya sendiri? Bisa digerakkan oleh alat. Pertama kali begitu dipasang, alat itu akan menggerakkan diri secara maksimal. Kemudian kita akan tahu, alat itu kan tahu. Kalau dia sudah maksimal, ada tahanan, dia berhenti. Ternyata lingkup gerak sendi masing-masing jari itu maksimal segini. Gitu ya. Itu nilai awal. Ya, dia akan mencatat. Ya. Kemudian setelah itu pasien akan diminta istirahat sebentar, ya. Kemudian diminta untuk menggerakkan tangannya semaksimal mungkin, ya. Alat itu akan menilai, kekuatan maksimal untuk jari kelingking seperti ini, untuk mencengkeramnya jari telunjuk segini sampai jempolnya. Kemudian dia menjulurkan semaksimal mungkin dan alat itu memberikan tahanan. Dia juga menilai, alat ini, tangan ini, penderita ini, Mas A gitu, kekuatan untuk meluruskan jarinya, kelingkingnya segini, berapa Newton istilahnya, tapi kita tidak usah nyebutkan satuannya, angel nanti ya. Nah, jadinya nggak bermain nanti malah mikir ya. Iya, kalau bermain setelah itu dia akan latihan menyesuaikan diri, ya, digerakkan gini. Nanti ada beberapa game, ya. Misalnya kalau tangannya mencengkeram, dia mengendalikan balon udara. Kalau dicengkeram nanti balonnya naik. Kalau dilepaskan balonnya turun. Ya, nanti ada burung yang lewat. Jangan sampai ditabrak. Jangan sampai ditabrak, pecah nanti dia. Nah, itu adalah bagian koordinasi dari penglihatan, ya, pendengaran, karena dia ada musik latarnya, kemudian ada suara burungnya, tahu dia. Pakai headset ya, Dok? Enggak pakai headset. Ya, ada, tapi kan ruangannya tertentu, ya. Jadi bisa tahu, ada burung yang mau lewat. Nah, dia akan lebih fokus ke layar komputernya, ya. Sudah dekat. Kalau makin lama dia kecepatannya makin tinggi dan hambatannya makin banyak. Salah satu contohnya itu. Gamenya ada berapa? Ada banyak, ya. Itu juga melatih daya ingat, karena sebelumnya pasien dibilangi, ya, Mas, nanti gamenya itu seperti ini. Ya toh. Nah, kalau dia lupa, ya dia sudah ada gangguan ingatan jangka pendek, ya dibanding dia gitu, ya enggak mudah. Nah, tapi kalau ternyata dia kemampuan kita akan bertambah, ya, untuk memori jangka pendeknya. Kemudian Mas Tar pernah lihat orang stroke? Iya, stroke, misalnya stroke yang terserang adalah anggota gerak kanan, ya. Tangannya itu kuat enggak? Biasanya kan dia lemah. Orang bilang itu lumpuh, jadi minimal dia cuma gerak gini. Paling ya mau megang aja udah nggak ada tenaga. Iya, dia tidak kuat, tapi kadang-kadang sendinya kaku. Iya. Ya, itu namanya bahasa medisnya itu spastik. Ya, spastik lah. Kan ada kekakuan, Dok. Apa itu enggak kuat? Nah, kita perlu tahu dulu bahwa spastisitas itu bukan kekuatan. Ya, kekuatan itu adalah kemampuan kontraksi atau gerakan otot yang bisa dikendalikan. Jadi ada gunanya. Kalau spastik kenceng gini, buat apa? Mau pegang air gelas saja enggak bisa. Tapi kalau lemes tapi kadang-kadang ada kekuatan atau enggak, itulah yang bisa digunakan untuk aktivitas harian, ya.
salah satu contoh aja lah ya, kita memegang telur mentah gitu ya. Telur itu benda yang ringan, tapi rapuh. Ya. Kalau kita tidak punya kontrol terhadap ini, kan ada sensor tekanannya di ujung jari ini ya. Oh, saya megangnya terlalu kuat, saya megangnya terlalu lemah. Suruh pasien diminta untuk angkat telur, kita sendiri karena tidak ada sensor pecah ya. Tapi kalau terlalu lemah begitu deh merucut. Nah, ini paduan antara sensor raba, suhu, getaran, tekanan, dan kekuatan pengendalian itu pada manusia adalah hal yang sangat rumit. Nah, itu anugerah Tuhan yang luar biasa tangan itu sebetulnya ya. Iya Dok, mohon maaf. Jadi gini, masyarakat kita tuh kadang kan masih mengandalkan obat ya. Kalau yang namanya latihan, obat itu kan persepsi masyarakat kita itu sesuatu yang instan. Katakanlah tangannya habis patah tulang sini kaku, dia pengennya minum obat terus bisa gerak-gerak gini sendiri, kan nggak mungkin ya Dok ya, kalau tidak melalui latihan. Jadi untuk merubah mindset atau pemahaman masyarakat itu memang ya agak sulit, kadang itu pengennya sesuatu instan. Kembali ke kasus Dok, untuk Thyromotion Amadeus sama Mairomotion itu sendiri, selain kata kasus tangan Keple, tadi juga dokter menyinggung masalah stroke yang selama ini memang di RSO kita masih fokus ke tangan Keple ya Dok ya? Ya. Yang stroke belum. Sebetulnya bisa kita, cuman memang rumah sakit ortopedi itu dari nomenklaturnya rumah sakit khusus tulang, traumatologi dan rehabilitasi. Jadi untuk kasus yang non trauma dan non ortopedik itu jarang sini ya. Bisa jadi kita dapat pasien stroke itu sebulan 5 pasien aja kadang enggak ya. Tapi kalau pasien trauma itu di sini banyak. Atau kalau pasien ortopedik yang bawaan cerebral palsy itu banyak ya. Berarti cerebral palsy juga bisa ya? Bisa dilatih dengan Thyromotion atau Mairomotion ini. Iya. Jadi sahabat sehat, tentunya dengan adanya alat ini cukup membantu bagi sahabat sehat RSO, baik saudaranya atau siapapun lah ya, yang memang membutuhkan alat tersebut. Dengan kasus-kasus yang tadi sampaikan Dokter Hadi tadi, bisa yang tangan Keple, bisa yang stroke dengan ini ya Dok ya, kelumpuhan pada tangan atau jari, kemudian ada lagi yang cerebral palsy atau CP ya itu bisa dengan alat. Tentunya kalau BPJS perlu rujukan ya Dok ya, dari RSUD ke sini. Karena belum tentu RSUD punya ya Dok. Sepertinya belum. Populasi alat Thyromotion itu di Indonesia itu masih dapat dihitung dengan jari sebelah tangan saja ya. Ini cuma belum ada lebih dari 5 ya. Ya, ini keberuntungan buat RSU. Sebetulnya alat ini kita punya sudah mungkin beberapa tahun yang lalu. Ya. Cuman memang untuk tiap sesi pemakaian alat ini cukup makan waktu lama ya. Kemudian sistematika rujukannya juga ke rumah sakit ortopedi juga karena vaskes 3 ya, agak sedikit lebih sulit ya didapat, jujur saja ya. Semoga nanti akan dengan berjalannya waktu, dengan kebijakan-kebijakan dari terutama untuk pasien-pasien BPJS atau BPJS lah ya, BPJS itu lebih dipermudah ya Dok ya, karena memang alat ini cukup bagus untuk latihan bagi pasien-pasien tersebut, cukup memberikan harapan lah ya dengan SDM di RSO ini yang cukup terlatih. Dokter, untuk kan itu latihan itu step by step ya. Pasien itu ada level-levelnya. Iya Dok ya. Kayak main game itu kan ada level, mungkin ya saya nggak suka, nggak pernah main game Dok. Nggak pernah main game. Main itu padahal game ya Dok. Jadi
nanti untuk proses latihan untuk mengetahui progresnya atau perkembangannya dia mengarah ke fungsi maksimalnya ada penilaian atau level-levelnya itu ya? Ada. Sebetulnya beberapa permainan, model permainan yang ada di Tyromachine itu kadang ada juga yang tidak perlu pakai Tyromachine seperti puzzle, menyusun gambar-gambar yang hilang itu ya. Tetapi cuman kalau dengan alat ini itu kan bisa terdokumentasi, kecepatannya segini, responnya segini. Nah, kalau kita pakai puzzle itu bisa sebetulnya sih, prinsipnya manual, cuman kita harus yang itu nyiapkan stopwatch, kemudian gimana lah, kadang harus ngajari ya, dan nanti harus nyatet manual. Kalau itu keuntungannya terdokumentasi semua. Jadi nanti ini Mas, sesi terapi hari ini itu jenengan mendapatkan skor untuk koordinasinya segini ya, kemudian untuk kekuatannya segini, untuk lingkungan. Pasien itu kan seneng. Nah, carane orang bekerja itu ndang itu bayaran itu kan seneng ya, tapi kalau wah ini saya hitung dulu ya, nanti minggu depan kesini lagi, walah suwe men ya gitu ya. Iya Dok. Jadi pasien tuh akan lebih semangat karena pasien lebih semangat ketika meningkat, ketika ada penurunan kita bisa memotivasi, kita bisa mencari mana tuh yang kurang harus ditingkatkan latihannya. Dok ya. Dok, sebagai penutup Dok, ya karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin ada satu close statement untuk pasien atau siapa saja yang saat ini membutuhkan alat tersebut, kayak tadi stroke CP sama tangan plexus brachialis, tangan KP tadi. Yang pertama untuk pasien plexus brachialis ya, itu sangat beragam. Jadi tiap orang itu beda-beda. Cuman kita harap kita punya satu prinsip untuk plexus brachialis ya. Sesedikit apapun gerakan atau manfaat yang diperoleh dari tangan kita, bagi orang yang tadinya tidak bisa apa-apa itu mereka sangat berarti. Ya, tadinya tangan keple betul-betul tidak bisa, dia bisa menggerakkan jari walaupun menggeser ke kiri, itu suatu hal yang sangat disyukuri ya. Kadang kita sampai berlutut di depan pasien ini, bukankah ini anugerah Tuhan yang luar biasa pagi ini katanya. Kemudian untuk orang stroke ya, stroke itu memang butuh waktu yang lebih lama. Jadi yang stroke itu karena yang rekoso itu bukan hanya pasiennya tapi itu untuk orang-orang dekatnya. Jadi orang-orang dekat penderita stroke itu tetap harus memotivasi, karena kalau dia membaik bukan hanya yang sakit tapi keluarga dan orang-orang dekatnya akan merasakan perbaikan itu. Kemudian untuk orang-orang CP ya, anak-anak CP kan kita memotivasi juga masih sulit ya. Kita memotivasi ke keluarganya ya. Jadi untuk orang tua CP itu Anda mendapatkan anugerah si anak yang menderita CP ini bukan berarti Anda mendapatkan hukuman, tetapi Anda mendapatkan ujian dan kesempatan untuk memperoleh kebaikan dalam diri Anda. Bukan berarti itu kutukan. Kita sendiri belum tentu kuat kalau mendapatkan anugerah anak yang menderita CP, tapi bapak atau ibu sampai sekarang masih kuat, itu ada satu sisi yang bapak dan ibu itu lebih kuat dibanding kamu. Iya. Ya, sahabat sehat, itulah beliau setiap hari ketemu, jadi bisa menjiwai, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tua ataupun pasiennya. Jadi begitu menghayati, dan itulah jadi semangat juga buat Dr. Hari untuk membersamai atau bersama pasien-pasien tersebut untuk sembuh. Sahabat sehat RSO, bagi sahabat-sahabat yang pengen tahu Thyromotion seperti apa, Myromotion seperti apa, nanti akan
ditayangkan di akhir dari video ini. Terima kasih atas kebersamaannya dalam Ortho Podcast yang hari ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Itu terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ortho Podcast.